benar kalau kita sering nonton drakor atau dengerin lagu sedih itu akan mempengaruhi vibrasi atau frekuensi gitu? Sangat-sangat bisa. Makanya orang yang sadar atas energi jarang scroll-scroll tentang apapun di sosial media. Apa benar kalau kita sering nonton drakor atau dengerin lagu sedih itu akan mempengaruhi vibrasi atau frekuensi gitu? Sangat-sangat bisa. Makanya orang yang sadar atas energi jarang scroll-scroll tentang apapun di sosial media. Karena gini, Bapak Ibu umumnya mencari pencerahan dari sosial media. Tanpa disadari, orang yang menyampaikan sebenarnya menempelkan getaran, rasa kesadarannya. Lah umpama Bapak Ibu seolah-olah pikiran egonya nih, saya mendapatkan pencerahan dari membaca di sosial media. Bapak Ibu tahu nggak? Ternyata orang yang menyampaikan itu masih ada mencari penghargaan agar diakui. Sehingga getaran, kalau Bapak Ibu sensitif dengan energi, getarannya adalah getaran keegoan. Sehingga sininya tercerahkan, egonya masih tinggi. Itu yang disebut dengan amal jariah. Katanya kalau kita meninggalkan dakwah di sosial media, getaran-getaran energinya gitu kan. Tontonan, musik, bacaan yang Bapak Ibu baca di sosial media itu sangat berpengaruh. Energinya di tubuh energi kita ada tempelan radiasi dari penyampainya. Nah untuk saat ini banyak sekali para sosial pencerah sosial media pencerah banyak sekali. Nah Bapak Ibu kan nggak menyadari di sebalik kata-kata ini getarannya itu ego atau kemurnian kan nggak tahu. Sehingga dengan percaya dirinya, seolah-olah terpahamkan, seolah-olah tercerahkan, tapi rasanya ya nggak rubah. Iya, masih bingung. Terus Mas Is, kalau untuk menaikkan frekuensi itu gimana ya? Selain sadar napas gitu, sehari-hari gimana itu kegiatannya untuk menaikkan frekuensi? Sadar akan saat ini sekarang ini, hadir di sini saat ini sekarang ini, bersyukur, berzikir, hadir dalam keutuhan dan sebagainya. Jadi harus selalu sadar ya Mas ya? Iya. Marah juga harus sadar ya Mas? Ya iya. Makanya harus selalu netral, sadar dan netral. Itu sebenarnya ketika belum merasakan sendiri, tidak dari dalam dirinya sendiri, itu sebenarnya mendolimi diri sendiri. Makanya apa? Ketika belum mengalami, biarpun akal memahami, lebih baik diam dulu, biar tidak mendolimi diri sendiri. Ini yang jarang dipahami. Kenapa begitu banyaknya sekarang bermunculan? Ya alhamdulillah kebangkitan memang untuk lebih sensitif, lebih kritis. Tapi orang yang belum merasakan kok sudah berani menyampaikan, itu merugikan diri sendiri. Justru malah kejatuhan spiritual. Jadi lebih baik diam. Karena yang namanya ego, tahu sedikit langsung pengennya menyampaikan. Hanya paham di kepala pengen langsung menyampaikan. Itu ego. Biarpun niatnya itu baik, biar banyak yang berkesadaran, tapi ini umpama dalam Qur'annya adalah menyalakan lilin tapi membakar dirinya sendiri. Sudah diumpamakan. Cuman jarang yang sadar akan hal ini. Kenapa engkau menyampaikan sesuatu padahal engkau belum merasakan,
belum mengalaminya sendiri, itu sangat dibenci sama Allah. Hal-hal seperti ini sudah diperingati dalam Al-Quran. Cuman kalau tidak sadar, memang niatnya baik, tapi lilin, seolah-olah berbuat baik, tapi akhirnya sia-sia, merugikan diri sendiri. Ya Mas Is, kalau orang yang udah marifat gitu, kenapa sih nggak mau gitu makan makanan dari hewan gitu? Itu sih tergantung tradisi. Nah, Katanya nanti sifatnya itu akan ada di dirinya gitu, iya, sifat hewannya. karena sifat kebinatangan dalam diri tersuplai dengan sifat kebinatangan binatang itu. Tapi kan ada tekniknya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya di saat Bapak Ibu mau makan, kalau membaca Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar, amin, mau makan kok nerakanya dibawa-bawa, mau makan kok minta perlindungan dari siksa neraka. Lah nerakanya itu adalah tempelan energi. Ngerokok seperti ini Bapak Ibu, ini ada tempelan energi dari pembuat sebelumnya. Sayur yang Bapak Ibu masak, makanan yang Bapak Ibu masak, itu mengandung tempelan energi dari orang-orang sebelumnya. Makanya disuruh bismillah, seperti binatang itu mempunyai sifat kebinatangan. Makanya penuh dengan kesadaran mengalirkan energi welas asih, sehingga sifat kebinatangannya terbersihkan. Yo makan saja satenya, yo makan saja yang ikan-ikan, makan saja, boleh. Makanya di saat menyembelih itu di leher, jadi memutuskan saraf sakit. Ketika binatang di leher seret kayak ini, rasa sakitnya itu nggak ada. Kenapa? Binatang itu kejang-kejang, itu tarikan otot, pengeluaran darah. Tapi kalau disiksa dulu binatangnya, sebelum mati, binatang ini membawa rekam jejak sakit, kemarahan, dan sebagainya, siksaan lah ya. Nah ini ketika dimakan akan membangkitkan sifat kebinatangan dalam diri. Sehingga kenapa kita tidak boleh memakan binatang yang berkuku tajam atau bertaring, agar sifat buasnya itu enggak menyatu, tidak membangkitkan yang di dalam diri. Boleh makan binatang yang jinak. Itu hubungannya energi dari sifat kebinatangan. Kan ada itu mandi energi, ada itu pemurnian bab energi dari makanan. Di YouTube sih judulnya apa ya, lupa saya. Jadi membersihkan tempelan-tempelan energi yang dari luar. Nah seperti ini nih, rokok seperti ini, berapa banyak energi yang nempel dari petani tembakunya, dari kertasnya, dari pabriknya. Berapa banyak tempelan energi dari orang-orang yang membuatnya. Ketika Bapak Ibu, contoh sederhana, Bapak Ibu masak penuh dengan kemarahan, nggak habis kan masakannya sama keluarganya. Sama, buat rokok seperti ini kok lagi males, buat rokok seperti ini lagi marah, tempelan energi kemarahannya nempel di sini. Makanya awali aktivitas dengan bismillah, mengalirkan dengan energi welas asih agar ternetralkan, terbersihkan. Tahu ada tekniknya, ada caranya. Nah kalau masih berproses itu ya memang kadang-kadang disuruh untuk menghindari makan daging, yaitu tadi agar tidak tersuplai energi kebinatangannya, sifat-sifat kebinatangan. Tapi jangan hanya binatang, sayur pun dibersihkan. Mau sayur yang menempeli banyak tempelan-tempelan dari orang banyak kok. Jadi megang seperti ini tanpa ucapan bisa, penuh dengan kesadaran.
Ketika dipegang, kesadarannya hadir, rasanya hadir, energi ilahi mengalir, membersihkan tempelan-tempelan energi negatif. Apalagi sekarang HP, Bapak Ibu. HP-nya dibersihkan dari tempelan-tempelan tontonan, dari tempelan-tempelan emosi chat. HP nggak pernah dibersihkan, pegang HP ya kepikiran macam-macam. Gimana caranya, Mas? Hah? Gimana caranya? Ya Allah ya Tuhan kami, dengan cahaya cinta dan energimu ya Allah, kami niatkan untuk mengalirkan energi belas asih-Mu ke HP ini. Sadari dan rasakan energi mengalir, membersihkan tempelan-tempelan energi negatif di HP, di benda-benda dan sebagainya.